Penatua Bitian menutup matanya dengan putus asa, mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan kemudian menekan amarah di dalam hatinya. Meski begitu, hatinya masih bergejolak dan tidak menentu. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam seperti ini, Penatua Bitian memandang Penatua Sai yang berada di samping dengan kebaikan di wajahnya. Baru saja, saya terlalu ekstrim, dan semua orang di kuil utama seharusnya tidak peduli dengan orang tua seperti saya, dan tolong repot-repot memperkenalkan saya lagi. Sai Lao dengan tenang menatap Bitian yang lebih tua di depannya, dan mencibir di dalam hatinya. Itu dia. Saya pikir Bitian tua Anda punya banyak uang, dan berani menamparkan wajah Lord of Light. Dengan tangan di lutut, Penatua Sai tiba-tiba berbalik untuk melihat Zhao Wuling yang ada di samping. Saya mendengar bahwa gadis Emily baru-baru ini tidak sehat. Mungkinkah dia hamil? Apakah Anda ingin membawa saya melihatnya? Bagaimana mungkin Zhao Wuling tidak tahu apa yang dipikirkan Sai Lawan? Bahkan jika Anda tidak tahu, Anda hanya perlu mengirimkan suara satu sama lain untuk membuat pasangan yang sempurna. Begitu dia menepuk kepalanya, Zhao Wuling tiba-tiba tampak tercerahkan, bangkit dengan cepat, dan memberi isyarat undangan kepada Penatua Sai. Lihat ingatanku, aku sudah sibuk dan melupakan masalah ini, dan aku meminta Lord Protector Zuo untuk ikut denganku. Melihat kedua pelayan itu mengabaikan permintaan mereka, kemarahan di hati Elder Bitian bisa dikatakan terus meningkat dan ditekan olehnya. Melihat Penatua Sai dan Zhao Wuling mengabaikannya, Penatua Bitian menoleh untuk melihat yang lain di aula, sampai dia melihat Yu Daoseng. Matanya tiba-tiba menyala. Bagaimana mengatakan Yu Daoseng masih memiliki status sedikit di depan penguasa cahaya, sementara posisinya tidak tinggi, perawatannya tidak akan terlalu tinggi, dan mungkin untuk memancingnya sedikit. Memikirkan hal ini, Penatua Bitian segera mendatangi Yu Daoseng dan berkata kepadanya, Yu Daoseng, tolong bantu saya merekomendasikannya, dan saya pasti akan berterima kasih atas nama Mahkamah Agung. Bahkan jika kamu menginginkan kota terapung, aku bisa memberikannya padamu. Selama syarat yang Anda tawarkan tidak berlebihan, tidak, Anda juga dapat membuat tuntutan yang berlebihan. Karena tuntutan yang berlebihan kepada Anda tidak akan berlebihan di hadapan Mahkamah Agung. Penatua Bitian memandang Yu Daoseng dengan pasti. Dia sangat yakin bahwa harga yang dia tawarkan cukup untuk membuat Yu Daoseng tergoda. Setelah dia mengatakan kondisinya, dia menunggu dengan tenang. Ini adalah dasar untuk menjadi Mahkamah Agung Tuhan, dan juga merupakan dasar untuk menjadi salah satu penatua. Tapi Yu Daoseng jelas tidak bertindak sesuai dengan naskahnya. Saat Yu Daoseng menarik napas dalam-dalam, tatapannya ke arah Elder Bitian menjadi lebih bersinar. Tidak perlu, selama penguasa cahaya tidak mau, bahkan jika aku mengambil kepalaku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun, dan aku tidak akan melakukan apapun untukmu. Setelah berbicara, Yu Daoseng juga pergi, tidak lupa memberitahu orang-orang percaya ini sebelum pergi. Penatua Bitian datang ke sini untuk berdiskusi untuk waktu yang lama. Saya pasti sangat lelah, mari kita pergi. Meskipun kata, lepas tamu, sedikit lebih baik daripada nama mengusir, tetapi pada intinya masih tidak ada perubahan, tetapi telah berubah dari sangat malu menjadi sedikit malu. Saat ini di kuil penguasa cahaya, Qin Yichan mengerutkan kening. Pelarian ini untuk melarikan diri, lalu bagaimana Anda kembali? Penilaian ini hanya dilakukan sekali. Pada saat itu, waktu sangat ketat, dan Qin Yichan tidak punya waktu untuk meninggalkan klon. Selain itu, bahkan jika dia meninggalkan klon, binatang tingkat Dewa Bumi pasti akan menyadarinya. Kemudian hal-hal yang lebih sulit untuk dijelaskan. Setelah memikirkannya, Qin Yichan langsung terbang menuju Mahkamah Agung. Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Aturan tidak dibuat olehnya. Jika ingin melanggar aturan, hanya ada satu kemungkinan, yaitu menemukan orang yang membuat aturan. Dan penilaian dunia abadi, sebagian besar, hanya bisa datang dari satu tempat, yang mulia. Bagaimanapun, paha Kaisar Salju dapat digunakan selama dia bisa, dan sekarang dia tidak perlu membayarnya. Qin Yichan memiliki orang percaya sebagai titik teleportasi. Kecepatannya hanya sebuah pemikiran, dan dia tiba di pintu masuk lorong ruang angkasa ke Mahkamah Agung. Saat Qin Yichan memasuki Mahkamah Agung, para tetua Mahkamah Agung belum menerima berita tentang kegagalan negosiasi dari Penatua Bitian. Ketika utusan yang menjaga pintu masuk melihat seseorang dengan paksa mengganggu, dia segera bergegas dan melihat lebih dekat, tetapi itu adalah Qin Yichan. Kemarahannya langsung berubah menjadi senyuman. Itu ternyata adalah Lord of Light. Ini adalah kesalahpahaman besar bagi kami. Kalian semua mundur, dan Lord of Light akan diterima secara pribadi oleh saya. Wajah utusan itu baik, dan Qin Yichan tidak sopan padanya. Saya ingin menemukan Yang Mulia Kaisar Salju, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika utusan itu mendengar permintaan ini, dia langsung merasa malu. Kami tidak melihat Yang Mulia pada hari kerja. Jika kami benar-benar ingin mengatakan ada jalan, mungkin masih ada hubungan antara Bailao dan Yang Mulia. Mengapa Anda tidak pergi ke Bailao dan bertanya? Qin Yichan mengangguk. Di bawah kepemimpinan utusan ilahi, dia datang jauh-jauh ke Mahkamah Agung. Dengan kedatangan Qin Yichan,
Para tetua semua tersenyum dan bangkit untuk menyambutnya sekali. Mengapa kamu di sini, Lord of Light? Tetapi apakah kamu memiliki persyaratan tambahan? Anda dapat yakin bahwa semuanya ada pada kami. Sikap Bai Lao saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dari masa lalu hanya karena kelompok utusan ilahi seperti Pranwali menyebarkan berita secara internal. Utusan segera mencapai kesepakatan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan apapun ke kuil Tuhan Cahaya. Meskipun tidak menjawab sekaligus, pemahaman diam-diam semacam ini menyebar tanpa terlihat antara utusan ilahi dan utusan ilahi. Yang menjadikan Qin Yichen, pribadi, para dewa. Mereka tidak bisa melakukan hal bodoh terhadap rakyatnya sendiri. Dewa lain yang tetap netral juga menjaga kesopanan mereka terhadap penguasa cahaya di permukaan. Luar biasa. Di bidang bintang pembantaian api, ini telah diverifikasi oleh Pranwali dan partainya. Perubahan tersebut juga menyebabkan retaknya Mahkamah Agung, dan ada kesenjangan antara Mahkamah Agung yang membuat keputusan, dan utusan yang mengeksekusi keputusan. Ketidakmampuan Mahkamah Agung untuk mengirim utusan tidak baik untuk kuil penguasa cahaya. Perubahan mendadak ini juga telah sepenuhnya menenangkan Mahkamah Agung. Saat ini, kita harus menyenangkan Lord of Light, dan kita harus menstabilkan fondasi kita terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada utusan ilahi di Mahkamah Agung, tetapi tidak mungkin untuk bergerak 1 inci, dan tanpa Mahkamah Agung, utusan ilahi dapat memiliki hubungan yang baik dengan penguasa cahaya secara tidak bermoral. Oleh karena itu, sikap Bai Lao terhadap Qin Yichen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Permintaan penyelesaian juga didasarkan pada pertimbangan ini. Qin Yichen memandang Bai Lao dan langsung menjelaskan tujuannya. Saya ingin melihat Lord Snow Emperor. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melakukan sesuatu. Setelah berbicara, Qin Yichen terkekeh ketika melihat Bai Lao ragu-ragu. Ini masalah yang sangat penting. Kamu bisa menimbangnya sendiri. Demi ini, para tetua juga memiliki kata-kata penderitaan mereka sendiri. Bagi mereka, yang mulia adalah atasan yang tak tersentuh. Meskipun Qin Yichen memiliki beberapa hubungan dengan Kaisar Salju, itu tidak akan menjadi yang pertama bagi Qin Yichen saja. Tuan Cahaya, tunggu sebentar, mari kita diskusikan.